Nuaim bin Mas'ud. Pemecah belah pasukan Ahzab. Nuaim bin Mas'ud adalah seorang pemuda berjiwa dinamis, berpikiran terang, lincah, cekatan, tidak mudah menyerah menghadapi segala rintangan dan tidak mau mundur bila bersua dengan kesulitan. Dia menjadi teladan bagi anak-anak padang pasir, kurnia Allah kepadanya tentang ketepatan perhitungan, cepat tanggap dan cerdik. Tetapi dia sangat suka hiburan dan berpoya-poya. Dia lebih gesit mencari kedua-duanya daripada orang-orang Yahudi Madinah. Bila dia rindu mendengarkan biduan menyanyi atau pemetik gitar gambus memainkan gambusnya, dia segera berpacu dari kampungnya di Najd menuju Madinah tanpa memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan kepada kaum Yahudi untuk mendapatkan kepuasan sepuas-puasnya. Karena itu Nuaim sering pulang pergi ke Yatsrib, Madinah, dan berhubungan erat dengan orang-orang Yahudi di sana, terutama dengan Yahudi Bani Quraizah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Nya menyampaikan agama yang hak untuk mengangkat derajat kemanusiaan dan ketika seluruh kota Mekah telah cemerlang dengan cahaya Islam, Nuaim bin Mas'ud sedang tenggelam dalam kegiatan pemuasan hawa nafsu. Dia sungguh-sungguh membelakang dari agama yang baru itu dan tidak mau berpisah dengan kesenangan duniawi yang dinikmatinya. Maka dengan mudah dia terseret jauh ke dalam kelompok musuh-musuh Islam yang sangat keras, yang menentang dengan pedang. Tetapi ketika terjadi perang Ahzab, Nuaim bin Mas'ud membuka lembaran baru untuk dirinya dalam sejarah dakwah Islamiyah. Dalam lembaran ini ditulisnya kisah yang paling mengejutkan di antara kisah-kisah taktik dan tipu daya dalam peperangan. Suatu kisah yang sering diceritakan penuh kejutan dan menentukan serta kekaguman atas kepahlawanan dan kecerdikan. Untuk mengetahui latar belakang kejutan lembaran baru riwayat hidup Nuaim bin Mas'ud ini, kita harus kembali sedikit ke belakang. Tidak begitu lama sebelum terjadi perang Ahzab, kelompok Yahudi Bani Nadhir di Yatsrib mulai bergerak. Para pemimpin mereka mengorganisir berbagai golongan dan kabilah supaya bersatu memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menumpas agama yang dibawanya. Mereka mendatangi kaum Quraisy di Mekah, mengajak Quraisy memerangi kaum muslimin. Mereka berjanji akan bersatu dengan Quraisy sesampainya di Madinah dan bersumpah tidak akan mengkhianati Quraisy. Sesudah itu mereka temui kaum Ghatafan di Najd. Kaum Ghatafan mereka pengaruhi pula supaya menentang Islam dan nabinya dan supaya menumpas agama baru itu sampai ke akar-akarnya. Tetapi mereka merahasiakan pertemuannya dengan Quraisy dan tidak menyebutkan perjanjian seperti yang dilakukannya dengan Quraisy. Kaum Quraisy keluar dari Mekah menuju Madinah dengan seluruh kekuatan angkatan perangnya, baik tentara berkuda dan tentara berjalan kaki di bawah pimpinan panglimanya, Abu Sufyan bin Harb. Dan kaum Ghatfan berangkat dari Najd dengan segenap kekuatannya pula di bawah pimpinan Uyainah bin Hisn al-Ghatfan, didampingi perwira Ghatfan yang sangat menonjol, Nuaim bin Mas'ud, pahlawan yang kita kisahkan. 101. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima informasi mereka akan menyerang, beliau kumpulkan para sahabat untuk berunding. Dalam musyawarah itu diputuskan untuk menggali parit, handak, pertahanan sekitar Madinah, guna menahan laju tentara musuh yang berkekuatan besar dan tidak seimbang dengan kekuatan kaum muslimin. Parit pertahanan akan dijaga oleh pasukan tempur muslimin yang tangguh. Ketika kedua pasukan besar dari Mekah dan dari Najd hampir sampai di Madinah, para pemimpin Yahudi Bani Quraizah supaya turut membantu kedua pasukan yang datang dari Mekah dan dari Najd itu memerangi kaum muslimin. Kata pemimpin Bani Quraizah, sesungguhnya kami sangat setuju dengan usul kalian. Akan tetapi kalian kan tahu, antara kami dengan Muhammad sudah ada perjanjian damai, tidak akan serang menyerang, dan membiarkannya berdakwah supaya kami dapat hidup tentram di Madinah. Dan kalian juga sudah tahu, perjanjian kami itu selama ini belum pernah rusak. Kami khawatir bila Muhammad menang dalam peperangan ini, dia akan menumpas kami sampai habis atau mengusir kami tanpa ampun sebagai balasan pengkhianatan kami. Para pemimpin Bani Nadhir pandai merayu Bani Quraizah supaya mereka membatalkan perjanjian itu secara sepihak. Kata Bani Nadhir, kali ini Muhammad pasti kalah. Antara lain mereka perkuat alasannya dengan telah tibanya dua pasukan besar dari Mekah dan Najd. Akhirnya Bani Quraizah terpikat juga oleh bujuk rayu Bani Nadhir. Lalu dirobeknya perjanjian damai dengan Rasulullah dan dimaklumkannya turut bergabung dengan tentara Ahzab, tentara sekutu, untuk memerangi kaum muslimin. Berita itu cepat tersiar di kalangan kaum muslimin bagaikan petir di tengah hari nan cerah. Tentara Ahzab mengepung kota Madinah dan memutuskan bantuan untuk kaum muslimin. Rasulullah sadar bahwa beliau terjepit di antara dua tulang rahang musuh. Quraisy dan Ghatafan berkubu di hadapan kaum muslimin dari luar Madinah, sedangkan Bani Quraizah menyerang dari kubu belakang dalam kota Madinah. Sementara itu orang-orang munafik dan orang-orang yang berhati kotor dalam barisan kaum muslimin membuka kedok mereka dan berkata, Muhammad menjanjikan kepada kita akan merebut perbendaharaan Kisra dan Kaisar. Ternyata sekarang untuk pergi membuang hajat saja, kita tidak aman.
Lalu mereka tinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rombongan demi rombongan dengan alasan mereka khawatir terhadap nasib anak, istri dan rumah mereka, jika terjadi serangan mendadak dari Bani Quraisyah, kalau peperangan telah berkecamuk. Setelah kepergian mereka, maka akhirnya yang tinggal bertahan bersama Rasulullah, hanya kira-kira 900 orang prajurit mukmin sejati. Pada suatu malam, setelah terkepung selama lebih kurang 20 hari, Rasulullah mengadu kepada Allah dan mendoakan dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang. Ya Allah, aku memohon bantuan MU sesuai dengan apa yang Engkau janjikan. Malam itu Nuaim bin Mas'ud bolak-balik di tempat tidur. Dia tidak dapat memejamkan mata, seolah-olah kedua pelupuk matanya ditancapi jarum, sehingga tidak tertutup. Lalu dia keluar mengarahkan pandangan ke bintang-bintang yang sedang tasbih di permukaan langit jernih. Dia berpikir panjang, bertanya kepada dirinya sendiri, engkau bodoh hai Nuaim, mengapa engkau turut jauh-jauh ke sini dari Najd, hanya untuk memerangi orang itu dan kawan-kawannya? Kamu memeranginya bukan karena untuk membela kebenaran yang terinjak atau melindungi harta yang terampas, tetapi engkau berperang hanya karena alasan yang tidak jelas. Pantaskah seorang cerdik pandai seperti engkau berperang dengan alasan-alasan tak menentu? Apa sesungguhnya yang menyebabkan kamu menghunus pedang di hadapan orang saleh ini? Padahal dia menyuruhmu mengikutinya berlaku adil, berbuat ihsan dan membayar hak orang-orang yang berkepentingan. Dan apa pula yang mendorongmu untuk membenamkan ujung lembingmu ke dalam darah sahabatnya yang setia mengikuti petunjuk dan kebenarannya yang diajarkannya? Dialog serius yang terjadi antara Nuaim dengan dirinya, ternyata melahirkan suatu keputusan yang kuat dan pasti, dan langsung dilaksanakan seketika itu juga. Ia keluar diam-diam dari kubu kaumnya dalam gelap malam. Dia memacu langkah cepat-cepat pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah melihatnya berdiri di hadapannya, Rasulullah bertanya, "Engkau Nuaim bin Mas'ud?" "Betul, ya Rasulullah," jawab Nuaim. "Apa yang mendorongmu datang ke sini pada saat seperti ini?" tanya Rasulullah. "Aku datang untuk menyatakan pengakuanku, tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Anda hamba Allah dan Rasul-Nya, serta mengakui agama yang Anda bawa sesungguhnya benar," jawab Nuaim senus. Kemudian dia melanjutkan ucapannya, "Almarhum sesungguhnya benar-benar masuk Islam. Ya Rasulullah, kaumku tidak tahu bahwa aku masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku, tugas apa saja yang Anda kehendaki untuk aku laksanakan. Engkau hanya seorang di pihak kami. Kembalilah kepada kaummu. Jika engkau sanggup, takut-takuti mereka bahwa sesungguhnya mereka lemah, kamilah yang kuat." "Sesungguhnya perang itu tipu daya," ujar Rasulullah. "Saya siap, ya Rasulullah." "Insya Allah akan Anda lihat sesuatu yang sangat menggembirakan," jawab Nuaim semangat. Nuaim bin Mas'ud langsung pergi ke kubu Bani Quraisyah yang telah menjadi sahabat baiknya sejak lama. Kata Nuaim kepada mereka, "Hai Bani Quraisyah, kalian kan sudah tahu aku sayang kepada kalian, dan apa yang aku katakan kepada kalian selalu benar." "Betul hai Nuaim, sekarang apa yang engkau perlukan dari kami?" tanya Bani Quraisyah. Kaum Quraisy dan Ghatfan mempunyai maksud dan strategi tertentu dalam peperangan ini, tidak seperti kalian. Nuaim mengawali rencananya. "Negeri ini adalah negeri kalian. Kalian tinggal di negeri sendiri beserta harta benda, anak-anak, dan keluarga. Untuk pindah ke negeri lain sulit bagi kalian. Kaum Quraisy dan Ghatfan tinggal di negeri mereka dengan keluarga dan harta bendanya. Mereka tidak tinggal di sini. Mereka datang ke sini untuk memerangi Muhammad dan mereka menyuruh kalian membatalkan perjanjian dengan Muhammad supaya membantu mereka memeranginya. Dan kalian telah menyetujui ajakan mereka itu secara nyata. Jika mereka menang dalam peperangan ini, mereka akan merebut hak mereka sebagai pemenang, berupa harta rampasan, tawanan, kekuasaan DSB. Dan jika mereka kalah, mereka akan kembali ke negerinya masing-masing dengan aman dan meninggalkan kalian tersiksa sebagai pihak yang kalah perang dan akan menjadi objek balas dendam. Kalian tentu sadar tidak akan sanggup berlawan dengan Muhammad tanpa bantuan kedua sekutu kalian itu. Engkau benar hai Nuaim, sekarang bagaimana pendapatmu?" Mereka mulai tertarik. "Menurut saya, jangan kalian bantu mereka sebelum kalian tangkap beberapa orang pemimpin mereka sebagai jaminan, sampai kalian menang dengan Muhammad dan menguasai negeri ini, atau kalian mati bersama-sama dengan mereka. Saranmu itu sangat penting bagi kami." Kemudian Nuaim pergi menemui Abu Sufyan bin Harb, Panglima pasukan Quraisy. Nuaim berkata kepada Abu Sufyan di hadapan segenap anggota staf dan para termuka lainnya. "Hai kaum Quraisy, kalian sudah tahu bagaimana pula permusuhanku terhadap Muhammad dan para sahabatnya. Aku mendapat suatu rahasia penting yang wajib aku sampaikan kepada kalian.
Karena itu kuharap kalian tetap merahasiakan dan jangan menyiarkannya sebagai bersumber daripadaku. Kami berjanji merahasiakannya. Bani Quraisyah menyesal membatalkan perjanjian damai dengan Muhammad secara sepihak dan memusuhinya. Karena itu dikirimkannya utusan kepada Muhammad menyatakan penyesalan mereka dan bertekad mengukuhkan kembali perjanjian damai dengan Muhammad. Kata para utusan itu kepada Muhammad, "Sukakah Anda kalau kami tangkap beberapa orang pemimpin dan bangsawan Quraisy dan Ghatafan, lalu kami serahkan kepada Anda untuk dipotong leher mereka? Sesudah itu kami menggabungkan diri kepada Anda untuk memerangi mereka sampai Anda memperoleh kemenangan." Muhammad mengirim utusan kepada Bani Quraisyah, menyatakan setuju dengan usul mereka. Karena itu, kata Nuaim, jika orang-orang Yahudi itu mengirim utusan kepada kalian meminta pahlawan-pahlawan kalian untuk dijadikan jaminan, seorang pun jangan diberikan kepada mereka. Kata Abu Sufyan, Anda adalah sekutu kami yang baik. Semoga Anda mendapat balasan yang baik pula. Nuaim keluar dari kemah Abu Sufyan, lalu pergi menemui kaumnya Ghatafan. Disampaikannya pula kepada mereka apa yang telah dikatakannya kepada Abu Sufyan. Dan diperingatkannya supaya berhati-hati terhadap Bani Quraisyah, seperti yang diperingatkannya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ingin mendapat informasi mengenai Bani Quraisyah. Maka dikirimnya putranya kepada mereka. Kata anaknya, "Bapakku berkirim salam kepada kalian." Kemudian kata bapak, "Sudah sekian lama kita mengepung Muhammad dan para sahabatnya, sehingga membosankan. Kami telah bertekad hendak menyerang dan menyudahi kepungan ini. Aku dikirim bapakku menemui tuan-tuan untuk mengajak kalian memulai serangan itu besok pagi." Bani Quraisyah menjawab, "Besok hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kami tidak boleh mengerjakan pekerjaan apapun, apalagi berperang. Di samping itu, kami tidak akan turut berperang bersama-sama kalian sebelum kalian serahkan kepada kami 70 bangsawan Quraisy dan Ghatafan sebagai jaminan. Karena kami khawatir, jika kalian kalah berperang, tentu kalian akan lari ke negeri kalian. Lalu kalian tinggalkan kami seorang diri menghadapi Muhammad. Kalian maklum, kami tidak kuat menghadapinya seorang diri." Ketika putra Abu Sufyan kembali kepada kaumnya dan menyampaikan jawaban Bani Quraisyah, mereka serentak berkata menyumpahi, "Terkutuklah anak-anak monyet dan anak-anak babi itu. Kendati yang mereka minta hanya seekor kambing kurus saja pun, kami tidak akan berikan kepada mereka." Nuaim bin Mas'ud berhasil memecah belah persekutuan tentara Ahzab dan mengadu domba mereka. Sementara itu Allah mengirim pula kepada Quraisy dan sekutunya angin topan yang mengerikan sehingga menerbangkan kemah-kemah mereka, memporak-porandakan logistik, memadamkan api, menerpa muka dan memenuhi mata mereka dengan tanah. Sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali melarikan diri di kegelapan malam. Setelah hari subuh didapati oleh kaum muslimin musuh-musuh Allah sudah lari. Karena itu mereka bersorak gembira sambil memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memenangkan hamba-hambanya dan memberi kekuatan kepada tentaranya serta memporak-porandakan tentara sekutu seorang dirinya saja. Sejak hari itu Nuaim menjadi kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia diserahi berbagai tugas menanggulangi urusan-urusan berat dan sulit. Ke tangannya diserahkan panji-panji perang untuk mengukuhkan pengangkatannya. Di hari pembebasan kota Mekah, Abu Sufyan bin Harb berdiri melihat kedatangan tentara muslimin. Dia melihat seorang laki-laki membawa bendera Ghatafan. Lalu ditanyakannya kepada pembantu-pembantunya, "Siapa itu?" Mereka menjawab, "Nuaim bin Mas'ud." "Demi Allah, dia sangat jahat terhadap kita ketika terjadi perang Khandaq," kata Abu Sufyan. "Demi Allah, tadinya dia orang yang paling keras memusuhi Muhammad. Sekarang dia membawa kaumnya untuk memerangi kita di bawah bendera Muhammad."